سلمت قلبي يا ربي لتغسله رفعته لك من خوفي فأنت له تعبت مني فكم أسرع. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا dan berpegang teguhlah dengan tali Allah kalian semuanya. Wala tafarraqu dan janganlah kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika Allah mempersatukan hati kalian lalu kalian menjadi bersaudara di dalam Islam. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Dan sebelumnya kalian di tepi jurang neraka lalu Allah menolong kalian semua. Jamaah yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu, orang tua kami, jamaah Masjid Haqqul Yakin, akramani wa akramakumullah wa rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, alhamdulillah. Pada pagi hari ini Allah memberikan kita kesempatan, memberikan kita petunjuk, memberikan kita taufik untuk dapat bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan mengkaji beberapa ayat Allah Ta'ala. Walaupun alhamdulillah Allah anugerahkan hujan tadi malam, kita bersyukur kepada Allah dengan hujan, karena hujan adalah bagian dari rahmat Allah dan disunnahkan bagi kita untuk berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat. Alhamdulillah, walaupun di tempat ibu-ibu, nah, di sini agak banjir Bu ya, tapi tidak terlalu banjir. Alhamdulillah Allah berikan taufik pada jamaah semua tetap untuk dapat melaksanakan salat berjamaah dan tetap menginginkan untuk melaksanakan salat berjamaah itu tetap terlaksana. Mudah-mudahan taufik dari Allah Ta'ala ini yang dapat kita lakukan menjadi amal ibadah kita di sisi Allah Ta'ala dan menjadi timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan, Nabi junjungan. Nabi adalah penghulu dari sekalian para nabi dan rasul yang merupakan tuntunan bagi kita dengan melalui dakwah beliau yang dilanjutkan oleh para sahabat dan seterusnya. Alhamdulillah pada hari ini kita mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah kita melanjutkan kajian tafsir. Untuk hari ini adalah kajian pertemuan yang ketujuh dari pembahasan tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan dengan mempelajari ayat-ayat Allah ini Allah turunkan bagi kita rahmat, ketenangan, naungan dari para malaikat dan hidayah petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, di waktu yang lalu kita sudah membahas tentang ada hal-hal yang berkaitan dengan memahami Al-Quran
yaitu yang berkaitan dengan sebab turunnya ayat. Kalau sebab turunnya ayat itu disebutkan oleh para ulama, kalau kita memahaminya, niscaya kita juga akan terbantu untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Karena kadang-kadang ayat Al-Quran kalau kita tidak tahu sebab turunnya, maka nanti kita salah memahaminya. Bisa jadi seperti yang kita contohkan yang lalu adalah berkaitan dengan syiar Allah dari Safa dan Marwah. Ketika itu kaum Ansar merasa berdosa untuk sa'i di antara Safa dan Marwah. Sementara Safa dan Marwah ketika haji dan umrah itu adalah bagian dari syiar-syiar Allah Ta'ala. Lalu kenapa mereka merasa berdosa kaum Ansar dahulu, para sahabat dari kaum Ansar yang berada di Madinah? Karena mereka dahulu ketika berangkat pergi juga untuk melaksanakan sa'i di antara Safa dan Marwah. Namun sa'i di antara Safa dan Marwah mereka adalah untuk menyembah berhala. Karena di Safa dan Marwah itu dulu dipasang berhala-berhala, patung-patung yang mereka sembah. Dan ketika Islam datang, dibersihkan lagi. Karena apa? Karena Safa dan Marwah adalah bagian dari syiar-syiar Allah. Allah tegaskan di dalam Al-Quran, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Sungguhnya Safa dan Marwah adalah bagian dari syiar-syiar Allah. Maka siapa yang pergi haji dan umrah tidak berdosa dia untuk sa'i di antara Safa dan Marwah. Dan patung itu sudah disingkirkan pada saat itu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tahunya dari mana kita bunyi ayatnya tadi? Tidak berdosa. Nah, itu kemarin kita bahas. Kata tidak berdosa bermakna bisa dilakukan, bisa tidak. Ternyata sa'i itu adalah bagian dari rukun. Kalau rukun haji dan umrah berarti dia harus ditunaikan. Maka Allah tegaskan, turunlah ayat itu, Safa dan Marwah sesungguhnya adalah bagian dari syiar Allah, maka tidak dosa untuk sa'i di antara Safa dan Marwah. Orang Ansar waktu itu merasa berdosa, tidak dosa. Allah tegaskan, fala junaha, maka tidak berdosa. Itu kalimatnya. Nanti kalau kita hanya membaca ayatnya nggak tahu sebab turunnya, nanti kita baca ayat, oh tidak berdosa berarti boleh dilaksanakan, boleh tidak. Ternyata harus dilaksanakan. Itu perbedaan pembahasan tadi malam juga ada berkaitan dengan beberapa jamaah, yaitu masalah syarat sah dan syarat wajib haji. Syarat sah dan syarat wajib haji, di situ ternyata ada perbedaan yang mana yang membuat sah dan mana yang menjadi wajib. Pembahasan kita kemarin tadi malam itu adalah berkaitan dengan berangkat haji dengan hutang. Berangkat haji dengan hutang, berangkat umroh dengan hutang. Pada dasarnya tidak dianjurkan untuk berangkat haji dan umroh untuk berangkat dengan hutang. Karena syarat wajib orang melaksanakan haji itu adalah man istata'a ilaihi sabila, yaitu mampu melaksanakan haji. Maka kalau tidak mampu, termasuk diantaranya perjalanan, termasuk diantaranya mahram, termasuk diantaranya adalah harta yang kita tinggalkan untuk keluarga, maka dia masih kategori orang yang belum wajib melaksanakan haji ataupun umrah. Namun permasalahannya dia mau berangkat juga. Ini masalahnya. Ambo dia berangkat juga, pakai piti hutang. Nah, nanti pembahasannya ada hutang-hutang dari kawan, hutang dari bank, itu beda belum. Jadi mau berangkat dengan hutang, sahkah hajinya? Nah, ini masalahnya. Sahkah umrohnya? Nah, mau tidak promo dulu ya. Jadi sah. Di sini ada perbedaan antara syarat wajib dengan syarat sah. Itu yang harus kita pahami. Karena nanti kadang kita menempatkan syarat wajib itu menjadi syarat sah, sementara orang wajib puasa contohnya itu kapan? Ketika dia dalam keadaan mukim dan dalam keadaan tidak sakit.
Orang sakit dan yang melaksanakan safar, dia boleh tidak berpuasa. Tak wajib dia puasa. Wajibnya kapan? Wajibnya ketika dia sudah mukim, tidak melaksanakan safar. Kenapa? Karena Allah Ta'ala yang menyebutkan, wa in kuntum marda au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Kalau kalian dalam keadaan sakit ataupun safar, melakukan perjalanan jauh, yang minimal disebutkan oleh sebagian ulama itu 3 farsakh, yaitu sekitar 80 kilo lebih misalnya, ataupun sebagian ulama mengatakan yang penting dia keluar dari daerahnya, dari kotanya ke sebelah, masih kota awak. Masalah keluar dari kota awak, kau lewat Parit lah, luar dari kota kan. Lewat bandar di sebelah. Setelah keluar dari kota. Maka sebagian ulama mengatakan 3 farsakh. Nah, jaraknya itu minimal seperti itu. 3 farsakh itu sekitar 80 kilo lebih. Maka orang ini dibolehkan untuk tidak berpuasa. Tidak wajib dia puasa pada saat itu. Orang sakit juga seperti itu, tidak wajib dia puasa pada saat itu. Tapi kalau dia puasa ketika melakukan safar itu, apakah puasanya sah? Sah. Puasanya sah. Orang sakit, dia boleh tidak berpuasa pada saat itu, dia tidak wajib puasa pada saat itu, tapi dia sehat nanti, maka dia wajib mengqadha puasanya. Apakah ketika dia sakit itu kalau dia tetap berpuasa, puasanya sah? Puasanya sah. Kenapa? Karena dia bukan syarat sah, tapi dia syarat wajib. Begitu pula nanti orang yang sudah lansia. Lansia ini lanjut usia. Jadi orang yang sudah lanjut usia, yang kira-kira dia boleh untuk tidak berpuasa lagi dan menggantinya dengan fidyah misalnya. Kalau dia berpuasa, apakah puasanya tetap sah? Puasanya tetap sah. Nah, itu perbedaan syarat wajib dengan syarat sah. Karena dia bukan syarat sahnya puasa, tapi dia bukan syarat wajibnya puasa. Nah, gimana nih baginya? Jadi syarat wajib dengan syarat sah. Begitu juga dengan haji. Apakah mampu itu bagian dari syarat sahnya haji? Mampu, kata-kata mampu itu ini istata'a ilaihi sabila, man istata'a ilaihi sabila, dalam hadis juga disebutkan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang rukun Islam. Antashhada an la ilaha illallah wa tashhada anna Muhammadar rasulullah, tuqima sholata, tu'ti zakata, summa ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Engkau melaksanakan haji kalau engkau mampu melakukan perjalanan ke sana. Nah, apakah ini menjadi syarat sah atau syarat wajib? Disebutkan oleh para ulama itu adalah syarat wajib. Dia wajib kalau sudah mampu nyendak barangke itu bermasalah. Nah, mampu kan? Tapi mampu ini termasuk sekarang masa tunggu kan? Masa tunggu 25 tahun. Alhamdulillah. Masa tunggu kenapa? Karena berangkatnya uang ada. Pesawat ada, uang yang ditinggalkan untuk keluarga ada, mahram ada, muhrimnya. Tapi apa? Tapi pesawat tidak cukup untuk mengantar semuanya. Tapi wilayah haram, Masy'aril Haram itu tidak mencukupi untuk menampung semuanya. Maka dibuat batasan. Kalau tidak nanti justru hancur berantakan, rusak nanti. Maka dibatasi haji tahun ini maksimal itu 5 juta orang. 5 juta orang berarti yang berangkat dari Indonesia jatah adalah 10% dari jumlah masyarakat. Biasanya seperti itu peraturannya. Kalau 10% Pak berarti sekitar 200 ribu ya. 260-an ribu. Itu yang boleh berangkat. Sementara yang daftar haji lah berjuta-juta. Apakah itu termasuk kategori mampu? Nggak mampu, berarti masih tunggu dulu. Kenapa? Nggak mungkin melakukan perjalanan. Berarti apa dia?
Yang penting dia bayarkan dahulu. Kalau dia tidak bayarkan juga, itu yang bermasalah. Piti banyak, semua dibeli. Hajat-hajat yang tak perlu pun, hajat itu perlu ya. Yang tahsiniyat, yang penambah-penambah yang tak perlu sudah dibelinya, duit berlebih-lebih. Tapi dia tak daftar haji. Maka ini termasuk orang yang melalaikan dari perintah Allah Ta'ala. Kenapa? Karena saat itu dia sudah wajib melakukannya, sementara dia tidak ada usaha untuk menunaikannya. Kenapa? Manis tato'a ilaihi sabila. Dia sudah mampu. Tapi apakah kalau orang belum mampu berangkat haji, hajinya tidak sah? Ketika dia berangkat ngutang, apakah hajinya tidak sah? Nah, itu masalah pembahasan dari dalam. Para ulama menyebutkan hajinya tetap sah. Termasuk gurunya Dr. Irwandi Tarmizi, Syekh Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Jadi termasuk gurunya gurunya Dr. Irwandi mengatakan apa? Syekh Saleh Al-Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, fala yushra'u ayyahujja fa in hajja, kalau dia pun tetap melaksanakan haji, dia tidak dianjurkan untuk melaksanakan haji, tidak disyariatkan dan tidak diwajibkan pada saat itu untuk berangkat haji orang yang tak mampu ini. Tapi kalau dia ngutang, dia tetap berangkat dengan hutang, bagaimana hukumnya? Sahhadzalika wa wajaba alaihi sadadadainihi, dan hajinya tetap sah dan kewajibannya adalah melunasi hutang-hutangnya. Dalam sebagian kitab fikih disebutkan apabila ada kemungkinan, bukan pasti, yang pasti itu hanya milik Allah kan. Nanti kemudian dia mampu untuk membayarnya, maka dia berhutang, sahkah hajinya? Sah hajinya. Kenapa? Karena dia bukan syarat sah. Mampu itu adalah syarat wajib. Jadi kalau belum mampu berangkat, boleh. Orang sakit tadi, dia bukan syarat sah puasa, tapi syarat wajib puasa. Orang sakit, orang safar, kalau dia tetap puasa juga, puasanya tetap sah. Nah, itu perbedaan antara syarat wajib dengan syarat sah. Jamaah yang dimuliakan Allah, di sini ada pembahasan yang berkaitan dengan kitab tafsir ini, yaitu pembahasan berkaitan dengan ilmu untuk memahami tafsir. Dahulu juga pernah kita singgung masalah berkaitan dengan cerita Israiliyat. Israiliyat itu adalah cerita dari orang Yahudi ataupun ahlul kitab sebelumnya, orang Nasrani. Israiliyat, jadi Israel. Jadi cerita-cerita yang dahulu itu kadang-kadang masuk di dalam kitab tafsir. Nah, manhajnya Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya tidak memasukkan cerita-cerita Israel itu ke dalam kitab tafsir, dan termasuk yang menghindarinya. Kenapa? Karena bisa jadi cerita-cerita Israiliyat itu adalah tidak benar. Satu. Ya, jadi cerita Israiliyat itu terbagi 3 dalam kitab para ulama disebutkan. Yang pertama, cerita Israiliyat yang bisa jadi benar, satu. Yang kedua, bisa jadi salah. Yang ketiga, tidak diketahui benar dan salahnya. Maka apa sikapnya? Kalau itu benar, itu boleh untuk disampaikan, untuk ditulis, tapi dengan status sebagai penguat saja, sebagai saksi saja, bukan sebagai inti. Nanti kalau ada cerita-cerita yang terdahulu, karena kadang-kadang sahabat, karena dahulunya mereka bergaul dengan ahlul kitab, itu juga kadang menyampaikan cerita-cerita Israiliyat dahulu. Jadi cerita-cerita orang-orang terdahulu disampaikan. Seperti contohnya apa? Contohnya dalam surat Al-Kahfi. Ini dalam surat Al-Kahfi disebutkan, sayaquluna salasatu rabi'uhum kalbuhum. Mereka akan mengatakan, yang di dalam gua Al-Kahfi itu 3 orang, yang keempatnya adalah anjingnya. Dan sebagian lagi mengatakan, wa yaquluna khamsatun wa sadisuhum
buhum. Mengatakan ada yang mereka tuh berenam, 5 orang tambah 1 anjingnya. Dan disebutkan di dalam ayat ini wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Mereka mengatakan tanpa ilmu terhadap sesuatu yang mereka tidak tahu. Kemudian dilanjutkan ayat ini dengan wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Dan mereka mengatakan 7 orang di dalam gua Al-Kahfi itu, lalu yang ke-8-nya adalah anjingnya. Jadi yang mana yang betul jumlahnya? Nah, sebelum kita membahas jumlah, ternyata cerita Israiliyat itu menceritakan tentang apa? Warna anjingnya diceritakan. Anjingnya warnanya hitam, putih, kuning, abu-abu, campuran. Udah kucing warnanya bermacam-macam. Itu diceritakan oleh cerita Israiliyat. Kemudian jumlah kakinya berapa? Ada terpotong kakinya cek enggak gitu kan? Itu diceritakan dalam cerita Israiliyat. Kemudian apa yang diceritakan? Pohon apa yang berada di dekat situ dan lain-lain dari hal-hal yang semacam itu yang tidak ditemukan dalam riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dari cerita Israiliyat itu muncul. Lalu ada sebagian yang menulisnya di dalam kitab tafsir. Menurut Imam Ibnu Katsir ini tidak perlu. Karena apa? Karena itu tidak berkaitan dengan penguatan iman kita. Yang berkaitan dengan penguatan iman kita apa? Kita beriman bahwasanya di dalam itu terjadi peristiwa, terjadi apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala. Berapa jumlahnya di sini disebutkan oleh para ulama dari menafsirkan ayat tadi. Ada yang mengatakan di situ 3, yang keempat anjingnya, 5 yang keenam anjingnya, lalu 7 yang ke-8 anjingnya. Maka yang 2 yang pertama itu dibantah oleh Allah Ta'ala langsung di dalam ayat ini. Apa itu? Rajman bil ghaibi disebutkan. Mereka berkata tanpa ilmu terhadap sesuatu yang mereka tak tahu. Dikatakannya 3 orang, yang keempat anjingnya, dikatakannya 5 orang yang satu lagi anjingnya. Ternyata apa? Allah menegaskan di ayat itu juga wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum qul rabbi a'lamu bi'iddatihim. Mereka mengatakan jumlah mereka itu 7 di dalam gua Al-Kahfi itu. Lalu yang ke-8 adalah anjingnya. Maka Allah tegaskan di situ, katakanlah sesungguhnya Rabbku itu lebih mengetahui daripada mereka tentang jumlahnya berapa. Ma ya'lamuhum illa qalil, dan tidaklah mereka mengetahui kecuali sedikit. Nah, di sini para ulama menyebutkan ini menunjukkan yang 7 itulah yang ditegaskan oleh Allah Ta'ala, karena Allah tidak membantah itu. Yang dibantah adalah yang 2 yang pertama tadi, 3 sampai aja 5 jangan 6 tadi. Tapi yang 7, jumlah yang 7 ini Allah tidak bantah dalam Al-Quran. Berarti itu menunjukkan bahwasanya jumlah mereka adalah 7 dan yang ke-8 adalah anjingnya. Maka di sini ada adab yang diajarkan di dalam Al-Quran. Apa adabnya? Adabnya adalah apabila kita menyampaikan sesuatu yang di situ ada perbedaan pendapat di dalamnya, maka hendaklah kita sampaikan juga mana yang lebih kuat di antara perbedaan itu. Jangan hanya dibiarkan saja, aku beda pendapat selesai, gitu kan? Tapi ada mana yang lebih kuat dasarnya, hendaklah kita sampaikan. Oh, ini dasarnya yang lebih kuat. Oh, ini dasarnya yang lebih kuat. Oh, masing-masing kepala itu kan berbeda pendapat, ya. Tetapi dilihat kepada dalil yang menguatkan pendapatnya. Lalu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu satu pelajaran bagi kita tentang adab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kedua, yang ketiga sebetulnya. Yang pertama tadi pembahasan masalah fikih berkaitan dengan haji tadi. Yang kedua pembahasan masalah Israiliyat tadi. Maka kalau tak perlu kita masukkan dia ceritanya. Tapi
kalau hanya penguat dan sudah ada dalil yang kuat yang mendukung lalu dia sama, boleh saja kita masukkan sebagai penambah. Tapi kalau dia tidak ada dasarnya, tidak kita masukkan, itu bagian dari makna ayat itu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Yang ketiga pembahasan kita adalah masalah adab juga. Di sini ketika sahabat ditanya tentang suatu hukum halal dan haram, diriwayatkan dari Yazid bin Abi Yazid. Ketika itu adalah seorang tabi'in yang bertanya kepada Sa'id bin Musayyib. Sa'id ibnul Musayyib ini menurut ahlul hadis ibnul Musayyib, sebagian ada yang membacanya ibnul Musayyib, Sa'id ibnul Musayyib. Nah, beliau ini adalah sahabat kecil menurut sebagian ulama, tapi kibar tabi'in, pembesar tabi'in, generasi setelah sahabat itu menurut sebagian ulama. Nah, ditanyakan kepada Sa'id bin Musayyib ini apa? Tentang hukum halal dan haram. Ustaz Sa'id bin Musayyib, ini hukumnya halal atau haram? Hukumnya halal atau haram? Berapa banyak orang bertanya, semuanya dijawab oleh beliau. Iko halal, iko haram, iko halal, iko haram. Tapi tidak boleh menghalalkan apa yang diharamkan Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Ini sahabat. Lalu apa? Kata Yazid bin Abi Yazid ini, itu ketika ditanya tentang perkara halal dan haram. Tapi ketika ditanya tentang tafsir ayat Al-Quran, beliau terdiam. Sahabat yang mendengar dari Nabi SAW ketika ditanya tentang tafsir suatu ayat, maka beliau langsung terdiam. Kenapa? Karena di sini disebutkan juga dalam riwayat lain, kami tidak berkata terhadap ayat Allah apa yang tidak kami ketahui. Masya Allah. Ini pelajaran yang diajarkan di dalam sikap sahabat. Kami tidak mengatakan sesuatu apa yang tidak kami ketahui. Maka orang yang terkenal menafsirkan ayat itu adalah Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, bahkan salah seorang di antaranya didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia dengan agama. Siapa? Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas? Di sini disebutkan antara keduanya. Tidak nampak sekarang. Di situ didoakan oleh Nabi SAW, ya Allah, 'allimhu ta'wil, faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dengan agama dan ajarkan dia dengan tafsir ayat Al-Quran. Nah, maka dia dikenal dengan ulama tafsir. Tapi Sa'id bin Musayyib tidak termasuk yang didoakan Nabi. Maka ketika ditanyakan tentang tafsir suatu ayat, adab yang diajarkan sebelum kita masuk dalam kitab tafsir ini secara utuh, sebelum menafsirkan ayat ini hendaklah kita pahami bahwasanya tak mudah-mudahnya kita menafsirkan ayat. Kami tidak mengatakan sesuatu yang kami tidak ketahui. Itu adab yang diajarkan oleh para sahabat. Begitu juga dengan hukum Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas itu adalah salah satu imam mazhab yang dikenal. Yang pertama Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Yang kedua Imam Malik bin Anas, itu generasi urutannya. Imam Malik bin Anas ini imam mazhab Maliki. Kemudian Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, itu adalah Imam Syafi'i. Kemudian yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hanbal, itu mazhab Hambali. Nah, Imam Malik bin Anas ini adalah ulama mazhab dan gurunya mazhab Maliki. Maka suatu ketika disebutkan dalam kitab Syiar A'lam Nubala, di sini seorang datang kepada Imam Malik bin Anas dari jauh, datang menggunakan kendaraan yang dahulu kendaraannya bukan Fortuner, bukan Pak Jero, bukan Bu Jero, tapi apa? Kendaraannya adalah unta ataupun kuda ataupun keledai. Cerita keledai itu lain, itu ada 3 orang.
Tidak usah cerita kereta itu lagi kan. Nah, dia datang kepada Imam Malik bin Anas, lalu bertanya tentang 40 pertanyaan. Sebagian menyebutkan 46 pertanyaan. Lalu apa yang dijawab Imam Malik? Hanya 18. Sisanya apa? La adri, saya tidak tahu. Imam Malik bin Anas, imam mazhab, saya tidak tahu. Wahai imam, saya sudah datang jauh-jauh untuk bertanya. Ini titipan orang semua pertanyaan ini. Mereka menunggu jawaban, wahai imam. Jawab kepada mereka, la adri, saya tidak tahu. Amanahnya di dalam menyampaikan ilmu. Kalau tidak tahu, tidak tahu. Jangan dicari-cari seakan-akan kita tak tahu. Itu adab yang diajarkan Imam Malik. Dalam satu riwayat itu yang bertanya nanti dijawab cuma 4, sisanya tak dijawab. Itu dalam peristiwa yang berbeda lagi. La adri, la adri, la adri. Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Itu bagaimana sikap seorang imam, pemimpin mazhab yang mereka pun menjawab sampai seperti itu karena menjaga adab mereka di hadapan Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah bagian dari yang diajarkan kepada kita bagaimana bersikap terhadap kitab tafsir dan menafsirkan ayat Al-Quran dan menjelaskan tentang perkara-perkara agama ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, apakah kita tidak boleh berdakwah kalau begitu? Kita diperintahkan untuk berdakwah. Setiap muslim adalah da'i. Setiap muslim adalah da'i. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah. Setiap orang kita ini wajib berdakwah. Apa yang dia tahu? Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Tetapi dia pahami ayat itu dan dia benar pemahamannya sesuai dengan yang diajarkan oleh para ulama kita. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu yang lebih-lebih. Lebih-lebih itu sesuatu yang dia tambah-tambahi padahal itu tak ada kaitan. Bahkan dia tidak tahu tentangnya. Yang penting saya sampaikan, tidak. Kita diperintahkan dakwah, tapi dakwahi sampaikan apa yang kita tahu. Bagaimana sahabat Abu Bakar, bagaimana sahabat-sahabat itu ketika baru masuk Islam mereka menyampaikan dakwah juga kepada yang lain tentang Islam itu sesuai dengan ilmu yang mereka tahu dan mereka tidak berkata yang berlebih dari apa yang mereka pahami. Jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan kita tentang tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan di sini bagaimana manhaj dan metode yang dilakukan oleh Imam Ibnu Katsir terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan tafsir ayat Al-Qur'an. Mungkin demikian, dan lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sudah ke libur sampai bulan, Bu. Dilihat keadaan, mudah-mudahan masih bertemu di minggu depan. Apabila belum berangkat, insya Allah kita masih lanjutkan. Dan kalau sudah berangkat, saya mohon maaf karena tidak dapat bersama di sini, tapi bisa online. Insya Allah. Bapak Ibu, sekali lagi kami mohon dimaafkan atas segala kekurangan dan kesilapan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.